Halo viewers, bareng Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel ini. Semoga kalian selalu sehat dan dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Oh ya guys, berhubung review kali ini tentang film horor, alangkah baiknya kalian pergi ke kamar, matiin lampu, dan pakai handphone kalau bisa. Karena Clipper akan ngasih klip dan review dari sebuah film yang bertemakan uji nyali. Film ini berjudul Deadstream tahun 2022. Bercerita tentang seorang YouTuber Bangor yang nekat streaming uji nyali di sebuah rumah terbengkalai dengan banyak kasus kematian yang misterius. Kegiatan yang awalnya berjalan lancar tiba-tiba menjadi petaka saat para roh penasaran tidak membiarkan si YouTuber ini keluar dari dalam rumah. Oke guys, daripada nyerem-nyerem film yang memang serem, kita langsung saja ke ceritanya. Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari cuplikan konten-konten barbar dari kegilaan seorang vlogger bernama Shaun. Hey douchebags! Kelakuannya yang selalu kontroversi akhirnya membuat Shaun tidak memiliki penghasilan lagi dari channelnya. Tapi setelah beberapa bulan berlalu, Shaun membuat video permintaan maaf hingga channel miliknya kembali menghasilkan uang. Dan kini Shaun pun kembali untuk menjadi kreator, namun dengan konten yang berbeda. Kemudian Shaun mengumumkan kepada para subscribernya bahwa ia akan menjadi seorang streamer petualangan horor. Karena bagi Shaun, tidak ada yang bisa membuatnya takut selain melihat penampakan hantu. Shaun pun telah menyusun rencana untuk melakukan uji nyali di sebuah rumah tua yang katanya berhantu. Welcome to the Wrath of Shaun. Singkat cerita, tiba saatnya Shaun melakukan streaming uji nyali di daerah terpencil. Sambil menyapa para penonton, ia menunjukkan lokasi uji nyali yang merupakan rumah seorang penyair wanita bernama Mildred. Namun pada tahun 1880, Mildred ditemukan tewas akibat bundir. Dan setelah rumah berpindah kepemilikan, banyak orang yang meninggal secara misterius di rumah ini. Lalu Shaun yang seorang vlogger gila akan berusaha seolah dirinya terjebak di rumah itu. Bahkan ia pun membuang busi mobil agar benar-benar sulit kabur jika sampai dirinya ketakutan. For his social outcast daughter, did her suicide curse the house? This is not going well for me. Maybe it was also... Setelah memasang kamera di luar, Shaun akan memasang banyak kamera di setiap ruangan rumah. Let's see, gotta be another door. Saat berada di dalam rumah, Shaun langsung menggembok pintu dan membuang kuncinya begitu saja. Karena ia benar-benar ingin merasakan sensasinya terjebak seperti di film-film horor. Help me. That's just... Setelah melihat keadaan ruang utama, Shaun memasang kamera di salah satu kamar. Dan menurut informasi, orang yang pernah menempati kamar ini selalu bermimpi sosok jangkung yang terus membisikkan untuk melakukan bundir di bak mandi. Ketika menuju lantai 2, Shaun menunjukkan lokasi kematian Mildred yang berada di ujung tangga. From all accounts I could dig up. Kemudian Shaun kini berada di sebuah kamar yang pernah dijadikan kamar bayi. Dari penyelidikannya, Shaun menceritakan bahwa sudah 5 anak yang tewas di ruangan ini. Setelah memasang kamera di kamar tersebut, Shaun lanjut ke kamar mandi yang tentunya paling ia takuti. Karena di ruangan ini terdapat sebuah bak mandi yang pernah dijadikan tempat bundir pada tahun 1955. For those of you unfamiliar with... Kemudian Shaun menunjukkan rekaman jadul dari para pemburu hantu sebelumnya. Dalam rekaman tersebut, kedua vlogger ini tidak sadar bahwa ada suara bocah yang menyebut-nyebut bak mandi.
Seperti halnya bisikan sosok jangkung tadi. There's a presence still in this bathroom about the romantic love she didn't. But she was finally. Alright. Setelah memasang banyak kamera, Shaun kini berada di ruangan untuk uji nyalinya. Lalu ia penasaran dengan sebuah lemari yang berada di dekatnya. We're clear. What is that? Melihat sebuah simbol aneh, Shaun mengabaikannya dan malah lanjut memasang kamera lagi. Selang beberapa saat, Shaun menyapa para follower yang masih antang menyaksikannya. Lalu Shaun memainkan sebuah papan challenge yang mengharuskannya memanggil roh di kamar bayi. Demi para penonton setianya, Shaun akan melakukannya meskipun takut setengah mati. Her is still in this house. Setibanya di kamar, Shaun menemukan boneka yang sudah pasti milik seorang bocah. Lalu Shaun berniat untuk memanggil roh anak kecil sang pemilik boneka tersebut. Spirit from another time, come to me, I summon thee. Setelah suara aneh tadi, Shaun mengatakan jika ia pun tidak mengetahui suara apa itu. Saking takutnya, Shaun menghibur diri dan mencari ember untuk menampung air kencingnya. Baru saja Shaun merasa lega, para penontonnya mengatakan jika mereka sempat melihat sosok putih. Ketika Shaun ketakutan parah, para penontonnya malah memaksa Shaun untuk mengecek sosok tersebut. Karena tak mau mengecewakan mereka, Shaun terpaksa akan menurutinya. Tapi sebelum itu, ia mengambil sebuah jimat dari segala macam penangkal hantu yang telah ia siapkan. Okay, I'm going. What was that? What do you want? Sungguh tak terduga seorang wanita datang dan mengaku bahwa dirinya adalah subscribernya Shaun. Lalu ia mengatakan jika suara lari-lari tadi adalah suara kedatangannya. Wanita yang bernama Chrissy ini pun terlihat girang karena telah berhasil menemukan lokasi uji nyali. Saat Shaun masih bingung, Chrissy marah karena komenannya tak pernah dibaca oleh Shaun. Singkat cerita, para penonton meminta agar Chrissy menemani uji nyali yang dilakukan Shaun. Karena tak mau mengecewakan para fansnya, Shaun pun terpaksa menuruti apa kata mereka. Setelah resmi bergabung, Shaun dan Chrissy kembali melakukan penelusuran ke setiap ruangan. Yes, but look up so we can actually see. Explaining to me right now, I know what I'm doing. Chrissy! Chrissy scared me. What are you doing? Split up. Ever. Okay? I heard something. Wow. Di tengah pencarian, mereka menemukan sebuah ruang tertutup semacam basement. Dalam ruangan tersebut, mereka menemukan sebuah kotak yang terkunci. Dan kali aja bermanfaat, Shaun pun langsung membawanya. Tak cuma itu, ia pun menemukan buku harian Mildred, si penulis puisi itu. Is in the sunlit canopies. They don't even rhyme. Setelah mengecek ruangan tersebut, mereka akan melakukan pemanggilan roh karena tidak menemukan penampakan apapun. Candles? We want to talk to the child spirits of this. Turning the floor over to Chrissy. Listen. Karena tak membuahkan hasil, Chrissy meminta Shaun untuk membacakan sebuah mantra yang ia ketahui. Meskipun sempat menolak, Shaun pun mengikuti bacaan mantra berbahasa Latin dari Chrissy. Ego tibi. Ego tibi anima mea. Mantra dari Chrissy seolah langsung dijawab oleh para penghuni rumah ini. Saat para penonton menyuruh Shaun untuk mengecek, pria bewokan ini malah ketakutan. Namun Chrissy yang penasaran meminta agar ia saja yang melakukannya. Ia pun menyuruh Shaun untuk menunggu dan memantau monitor saja. Entah apa yang terjadi,
pantauan dari kamera Chrissy tiba-tiba menghilang. Chrissy! Kesal dengan kelakuan Chrissy, Shawn pun marah karena khawatir acaranya berantakan. Where do you even go? Keanehan yang dialami Chrissy membuat Shawn akhirnya lepas kendali. Shawn pun jelas panik karena salah satu subscribernya telah tewas. Kemudian ia meminta kepada para penonton agar membantunya untuk segera menghubungi polisi. Chrissy! Melihat sosok yang tergantung, Shawn mengira bahwa Chrissy yang telah menghilang adalah jelmaan Mildred. Di tengah ketakutannya, Shawn mendapat sebuah video dari salah satu penontonnya. Dalam video tersebut, seorang netizen menjelaskan bahwa simbol yang ditemukan Shawn di lemari merupakan simbol penangkal setan. Ia pun yakin jika gangguan Mildred gara-gara Shawn telah menghancurkan simbol tersebut. Mendengar penjelasan tersebut, Shawn benar-benar panik dan menyesal telah menghancurkan penangkal hantu itu. Kemudian Shawn berusaha kabur meskipun Mildred masih di atas tangga. That's not my key. Bukannya menemukan kunci gembok, Shawn malah mendapatkan kunci entah untuk apa. Kali aja manfaat, ia pun mengambil kunci tersebut. Ketika usaha kaburnya gagal, seorang netizen merasa yakin jika kunci tadi adalah untuk membuka kotak yang telah ditemukan Shawn. Chrissy is Mildred! Setelah kotak benar terbuka, Shawn akhirnya tahu ternyata Chrissy adalah jelmaan roh Mildred. Tak cuma foto saja, Shawn langsung kaget saat menemukan potongan jari tangan manusia. Ketika Shawn semakin panik, ia berniat kabur melalui jendela di lantai 2. Karena usahanya gagal terus, Shawn memilih untuk bersembunyi. Lalu seorang netizen lain memberitahu bahwa serangan Mildred ini akibat Shawn membaca mantra dari Chrissy. Karena ternyata mantra itu memiliki arti penyerahan jiwa kepada roh Mildred. Terlihat Shawn pun menyesal karena seolah memberikan nyawanya kepada sosok iblis. What was that? Setelah melompat sampai kakinya terluka, Shawn berusaha kabur menggunakan mobil. Lalu ia mencari busi yang telah ia buang sebelumnya. Yes! Come on, Roddy. Shawn jelas merasa senang saat bertemu dengan seorang polisi. Tapi ia langsung curiga karena si polisi ini katanya tidak membawa mobil. That's what this is about! Except for you, mother... Oh no! Ketika Shawn terjebak di dalam mobil, ia menerima video kesaksian dari orang yang pernah tinggal di rumah bekas Mildred, di mana wanita tua ini adalah orang yang telah mengurung Mildred menggunakan simbol di lemari. Menurut si emak, Mildred yang selalu kesepian telah memberikan jiwanya kepada sang iblis, agar setelah mati, Mildred mendapatkan banyak kekuatan hingga bisa mengambil jiwa manusia untuk terus menemaninya. Saat sosok berwujud polisi bangkit, si emak mengatakan bahwa ritual yang dilakukan Mildred membutuhkan pengorbanan daging. Did you see that, internet? No. Karena di luar terlalu seram, Shawn kembali masuk ke dalam mobil. Dan kali ini ia menyesal telah sok-sokan menantang Mildred. Di tengah penyesalannya,
Shawn menemukan tata cara ritual yang pernah dilakukan Mildred lengkap dengan mantranya. Lalu Shawn berniat untuk mempraktekkan ritual tersebut agar bisa memiliki kemampuan untuk mengalahkan Mildred. Lalu Shawn bergegas kembali ke rumah untuk segera melakukannya. Setibanya di dalam rumah, Shawn membuat senjata dari benda-benda yang biasa dipakai untuk pengusiran setan. Kemudian ia pun menyiapkan air suci pada sebuah suntikan. Rathies, and I just wanted to thank you for helping me. Ketika persiapan beres, Shawn memancing kemarahan Mildred agar menampakkan diri. I'm waiting! Echo my heart, birds roam, their voices moan. Setelah kabur dari sosok bocah yang mengerikan, Shawn melihat penampakan tepat di depannya. Karena sosok itu berhasil merebut senjata, Shawn kini bingung harus melawan dengan cara apa lagi. Tak lama kemudian, Shawn dipengaruhi Mildred hingga dirinya tak sadarkan diri. No. Shawn. Selang beberapa saat, Shawn yang masih terpengaruh kini berada di bak mandi. Untung saja Shawn keburu sadar dan berhasil menghabisi salah satu juri. Cara mati yang gak biasa tentunya. Lalu kali ini Shawn memancing kedatangan Mildred menggunakan buku catatan milik roh sialan itu. Dan ketika buku tersebut bergerak, Shawn langsung menyerangnya. Put your hands! Entah mati atau pura-pura tewas, Shawn mencoba memastikannya dengan memasang kamera di kepala Mildred. Ketika Shawn beranjak pergi, ia tidak sadar bahwa Mildred kembali bangkit. Surprise! Setelah melumpuhkan Mildred, Shawn berniat untuk mengembalikan Mildred ke alamnya. Death becomes unholy within my ambition! Belum juga selesai membaca mantra, Shawn kembali terpengaruh. Wait. Karena masih saja gagal, Shawn tidak tahu harus dengan cara apa lagi untuk mengalahkan Mildred. Tapi saat menemukan jari Mildred, Shawn teringat dengan omongan si emak bahwa ritual pemujaan membutuhkan pengorbanan daging. Kemudian ia kembali membacakan mantra dan berniat untuk melakukan hal yang mengerikan. Death becomes to take the soul of... Mildred akhirnya lenyap setelah Shawn mengorbankan jari telunjuknya. Akan tetapi Shawn tidak sadar, apa yang telah ia lakukan telah menjadikannya seorang pemuja iblis. We beat this house, you guys! Ending yang sangat tragis. Setelah menantang sosok Mildred, Shawn benar-benar mendapatkan gangguan dari sosok roh kesepian itu. Nah, yang jadi masalah, Shawn tidak mengikuti cara si emak yang menyegel Mildred dengan jimat, tapi malah melakukan ritual pemujaan iblis untuk mengalahkannya. Dan itu berarti Shawn kini menjadi pengikut iblis di rumah Mildred bersama para penghuni rumah sebelumnya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.